tes suara dulu teman-teman, tolong dites suaranya. Tolong dikasih saya kode jempol kalau suaranya bagus. Tes 1, tes. Suaranya bagus. Kalau bagus sekali kasih 2, kalau bagus banget kasih 3. Untuk menjelas supaya suaranya bisa lebih tepat. Kita akan mulai sekitar 1 menit dari sekarang. Saya masih ngecek dulu suara. Teman-teman yang di rumah, yang di manapun di seluruh Indonesia, mohon kabarnya. Oh, ada yang kasih 3 jempol, ada yang kasih 4 jempol. Suaranya berarti udah oke ya. Berarti kita akan sebentar lagi kita akan on air. Oke, saya nyari bolpen dulu. Biasa penyakit ini, penyakit generasi kolonial, apa-apa harus dicatat, apa-apa harus ada kertasnya, dan ini penyakit lama dari saya. Saya selalu apa-apa bawa buku, jadi di sini ada buku, ada bolpen gitu ya, untuk teman-teman untuk saya bisa mengupdate. Oke, baik, sahabat semua. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Indonesia berada, salam NKRI garis lucu. Semangat, selalu sukses buat Anda, dan tidak lupa di momen halal bihalal melalui udara ini saya menyatakan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika kesontoloyoan saya membuat orang tersinggung, membuat buzzer turun gunung, mendadak menyerang semua gitu ya. Kepada buzzer dan kepada haters saya juga mohon maaf lahir batin, karena tanpa Anda saya tidak berada di posisi seperti ini. Jadi kalau fans, saya nggak yakin saya punya banyak penggemar. Yang ada adalah orang-orang yang mungkin mengikuti saran-saran saya saja, bukan sebagai fans. Sahabat semua, kita akan mulai dengan pengumuman dulu sebelum topik acara kita ini. Topik acara hari ini adalah old system doesn't work, gitu ya. Kira-kira terjemahan bebasnya adalah sistem yang lama itu nggak pernah berjalan dengan baik. Jadi sebelumnya ada pengumuman dulu dari panitia, dari Bisnis Sek, dari teman-teman yang mensupport saya selama ini, sudah tahun keempat. Luar biasa kalian semua, dan saya juga mengucapkan kepada seluruh organisasi saya yang bermitra dengan saya, baik langsung dan tidak langsung, selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin semuanya. Pengumuman nomor 1 adalah buku Mardigu mulai didistribusikan adalah awal Juni. Bagi mereka yang sudah memesan, mohon maaf kemarin terhambat karena masalah Lebaran, dan sekarang sudah bisa didistribusikan. Juga video narasi Road to Billionaire yang ada subliminal programnya, ini juga sudah bisa didistribusikan mulai awal Juni ini. Dan buku baru yang mengkritik kaum milenial yang nggak punya akhlak, yang nggak punya attitude, yang nggak punya integritas. Bukan salah, mereka perlu diajari. Buku baru tersebut adalah Bisnis Nggak Seanjing Itu Kawan. Ini juga sudah siap diterbitkan, dan saya sebelum Lebaran ada pekerjaan saya diminta oleh beberapa teman, yaitu menulis buku Grand Theft Ferrari. Jadi sahabat semua tahu kalau mengikuti di Facebook, Grand Theft Ferrari baru saya selesaikan, dan untuk menyelesaikan buku tersebut kira-kira memakan kira-kira. Dan sahabat semua tahu bahwa saya bukan penulis profesional, saya penulis amatir. Kayak kalau saya lagi stres, saya ngambil ketikan, saya mengetik dan mencurahkan ekspresi saya ke buku tersebut. Kalau saya ke diary saya dulu sebagai orang kampung ya, teman-teman yang angkatan saya nih, angkatan kolonial ini, kami TV aja masih ada satu TVRI aja gitu ya, dan masih hitam putih. Bisa dibayangkan kalau kita tinggal di kampung dulu. Saya di Palembang, di Sumatera, Lirik, Prabu Mulih dan lain sebagainya, kemudian pindah ke Balikpapan, beberapa lama di sana, SMP saya di sana. Jadi bisa dibayangkan tempat sepi, hutan, ikut orang tua sebagai ya ekonomi garis bawah lah gitu ya.
Maka hiburan yang paling enak adalah saya waktu itu adalah membaca buku dan menulis diary. Jadi itu hiburan saya yang paling banyak. Jadi menulis itu adalah bawaan saya dari kecil, menulis diary. Kemudian di tahun 2009 sahabat saya memperkenalkan saya dengan Facebook. Kemudian disitulah saya menumpahkan diary saya. Tetapi karena ini sifatnya publik, saya tidak menggunakan nama asli atau lokasi asli, tapi peristiwanya asli. Saya tulis sedikit aja supaya niat saya cuman suatu hari cucu cicit saya melihat catatan di Facebook, di sosial media, bisa mengetahui bahwa oh kakek gue ini loser ya ternyata, oh kakek gue ini ternyata orangnya nggak pinter dan lain sebagainya, dan apapun itu menjadi catatan sejarah. Jadi saya cuma mengingatkan teman-teman semua, hati-hati dengan sosial media Anda, karena cucu Anda akan melihat gitu ya, kalau nanti mendadak Anda dilihat gitu, wah jemuran belum kering gitu ya, motor belum dicuci gitu ya, cucu-cucu cicit kita bilang, ya elah kakek gue garing amat hidupnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tolong sosial media dibersihkan, di kata-katanya bagus, penuh pelajaran buat generasi mendatang dan tentunya generasi saat ini. Jadi menulis sekali lagi adalah bentuk ekspresi saya untuk stress relief atau writing terapi tersebut. Jadi setiap hari saya menulis, sudah seumur hidup saya, dan ketika diminta untuk menulis Grand Theft Ferrari melanjutkan, itu sebenarnya setengah memorizing karena peristiwa itu 80% adalah asli. Kemudian saya sadur, kita gunakan bahasa yang lebih populis. Juga beberapa sahabat saya tidak mau namanya ditulis dengan asli atau kejadiannya asli, saya harus edit ulang gitu ya. Terus tapi orang-orangnya ada, sahabat saya semua ada kisah nyata tersebut. Dan yang menarik adalah ketika kemarin saya dalam perjalanan menuju ada satu sahabat saya untuk makan siang. Saya lagi makan siang, dia mengingatkan, Mas, itu Grand Theft Ferrari kalau bisa punya 3 ending. Saya bilang 3 ending gimana gitu. 3 ending tuh karena saat ini di Netflix, di segala macam itu ending itu bisa diatur. Saya bilang diatur gimana? Jadi endingnya bisa pilih, ada versi A, versi B, versi C. Nah, jadi versi A happy ending, versi B tragis gitu ya. Terus versi C misalnya bersambung gitu ya. Nah, saya pikir menarik juga, kita bisa memilih endingnya sesuai dengan apa yang kita mau. Saya pikir ini genre baru gitu ya. Bagi saya jadi challenging gitu ya, menulis jadi challenging. Terus di tengah-tengah itu ada sahabat saya bilang, kenapa nggak buat film sekali? Kenapa harus buat film? Kebetulan dia adalah produser, sudah 18 film yang dia produserin. Namanya L gitu ya, saya nggak sebut namanya. Gue biayain deh, saya bilang. Ntar dulu. Ini genrenya Grand Theft Ferrari itu bukunya adalah romance, thrill, tegang dan romance gitu ya. Wah nggak laku tuh katanya kalau model-model begitu, harus lucu. Jadi saya bilang, ini kita belum masuk topik ya, kita cuman memberikan prolog awal bahwa Grand Theft Ferrari itu menjadi challenging buat saya. Untuk pertama kali dalam hidup saya menulis langsung 2, jadi 1 untuk buku Grand Theft Ferrari yang akan diterbitkan di dalam bentuk cetakan. Yang kedua, saya skrip filmnya, karena skrip film ini bentuknya dialog. Kalau kita menulis dengan novel itu peristiwanya harus kita rinci sehingga seorang bisa nge-feel gitu ya, rincikan momennya, situasinya, ketegangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau membuat skrip film itu bukan sekedar menulis peristiwanya di mana, tapi juga kita membuat dialognya, karena banyak dialog. Jadi saya menulis langsung 2, jadi belum pernah dalam sejarah hidup saya menulis langsung 2, jadi dipakai 2 komputer. Yang satu saya menulis tentang Ferrari yang thrill, yang tegang dengan romance. Di sebelahnya adalah skrip film komedi romantik gitu. Jadi saya harus ketawa, saya harus lucu, saya harus romance. Di sini saya harus romance tapi tegang gitu ya. Jadi saya menjadi punya kayak orang split personality gitu. Tapi ini teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa menikmati kita diskusi kita tentang Grand Theft Ferrari. Dan ini adalah the other side of seorang bosman gitu ya, seorang penulis, pembaca buku. Itu adalah cita-cita dari kecil saya, adalah ingin jadi profesional penulis. Dan sampai saat ini saya nggak mengklaim diri saya sebagai profesional, penulis amatir. Karena bagi saya kalau penulis profesional itu mungkin udah buat laku bukunya ratusan ribu atau mungkin jutaan gitu ya. Oke sahabat semua,
terakhir dari pengumuman hari ini sebelum kita masuk ke topik kita adalah ucapan bela sungkawa. Saya dapat tindakan rasisme oleh polisi di Amerika dan gerakan rakyat kulit berwarna yang menentang rezim Trump, yang Trump sangat superior white supremacist, dan ini terjadi puncaknya akhirnya setelah setengah tahun berkuasa. Mereka repress, memendam, dan akhirnya di seluruh tempat di Amerika. Dan ini adalah atas nama humanitarian, atas nama kemanusiaan. Saya pribadi mengucapkan bela sungkawa. Jangan sampai itu terjadi di dunia ini lagi, karena manusia apapun rasnya, kita adalah satu dan satu humanitarian, dan humanitarian itu di atas nation. Jadi sekali lagi teman-teman, humanitarian adalah hak semua manusia dan itu di atas nation. Jadi masalah human right ini saya concern sekali atau peduli sekali, terutama masalah rasisme seperti ini. Dan kemudian di China juga beberapa human right masih bermasalah. Jadi dua negara besar yang lagi bertarung itu punya masalah dengan human right, dan kita harus mengingatkan mereka semua bahwa ke depan Indonesia tidak ada boleh bermasalah dengan human right, termasuk hak manusia bebas berbicara dan lain sebagainya gitu ya. Anda bisa lihat bahwa beberapa orang yang mengkritik saya, menghujat saya, hate saya juga, saya nggak ada masalah buat sama mereka. Saya tetap mencintai mereka. Mereka adalah putra bangsa yang terbaik. Mereka juga ingin memberikan terbaik. Mungkin karena nggak kenal aja dengan saya juga nggak pernah bermasalah dengan dia, dengan masalah dengan keluarganya, bisnis kita juga nggak pernah bertabrakan. Tapi kadang-kadang ya mungkin karena dibayar dan harganya cocok dan mereka perlu makan, jadi buzzer, jadi menerima uang tersebut. Saya maafin aja semuanya karena nggak tahu gitu ya tujuannya apakah bosman ini. Mereka takut sekali bosman ini kan berpolitik gitu ya. Saya garansi sahabat semua, saya nggak akan masuk ke dunia politik. Saya hanya seorang yang banyak baca buku, saya banyak berdiskusi. Sahabat saya yang memiliki kepakaran itu banyak, dan kita menggunakan bahasa populis di sosial media, di YouTube, hanya untuk mendidik sahabat semua agar nanti tahun 2024 nanti Anda memilih yang terbaik. Kalau perlu Andalah orang-orang tersebut yang menjadi terbaik. Nggak ada niat saya untuk menjadi front di depan, tetapi keilmuan saya akan berikan kepada Anda semua. Hati saya tulus. Anda bisa lihat bahwa saya nggak ada niatan apapun. Saya pebisnis as usual. Saya adalah orang yang orientasinya adalah make people happy. Cuman itu toh. Jadi kalau ada orang make me sad, jangan harap saya akan balas gitu ya. Jadi sahabat semua, saat ini memang banyak yang menyerang bosman. Saya mengerti. Ada gerakan anti membangun negara. Jadi saya dan beberapa dan sahabat semua yang mendengar, mengikuti, Anda adalah pahlawan membangun kesan bangsa. Kita tahu 20 tahun terakhir kita lemah sekali berbangsa dan bernegara. Lemah, bukan salah. Tapi ke depan kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita harus menjadi bangsa yang baru. Kita nggak boleh bergantung kepada bangsa lain selain bangsa kita sendiri. Jadi cintai kita sendiri, walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita. Dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan suatu hari mereka akan mengerti. Jadi karena saya atau kalian tidak membalas, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ada gerakan yang anti kita ini menjadi sukses. Anti ya. Jadi banyak sekali orang saat ini ingin Indonesia tidak berdaulat. Sahabat semua, saya tahu mereka takut UNCLOS. Bayangin ya, waktu kita menyatakan bahwa nanti kita akan bayar asuransi atau bayar pajak atau apapun namanya kepada kapal-kapal niaga atau kapal yang melewati perairan internasional yang ada di tengah-tengah Indonesia, yang dulu dikatakan kalau pakai zona eksekutif ZEE, zona eksekutif, saya lupa lah gitulah, itu terlalu provokasi nanti saya. Lalu ada UNCLOS. Saya bilang, Bapak Ibu, sahabat semua yang menyatakan ada UNCLOS yang lewat di Indonesia melalui peraturan internasional, Mas, sewaktu kita mengatakan printing money, kita itu melawan IMF. Kita dari pertama sudah mengatakan bahwa capek kerja sama IMF itu. Yuk, kita berani
berdaulat dengan printing money. Caranya saya ajari. Sabar ya, saya ajari. Pasti. Banyak kok tim-tim yang bisa mengajari tentang modern monetary theory. Dan ini semua tentang printing money. Jadi IMF aja kita lawan. Kenapa UNCLOS nggak kita lawan? Kita harus lawan bahwa kita mau berdaulat. Jadi bagi hasil, Jo, gitu ya intinya ya. Kamu lewat kan kamu dapat untung. Bagi hasil. Tainya kamu buang di Indonesia, minyaknya kamu buang di Indonesia, kotor itu laut Indonesia. Nelayan kami jadi kehilangan laut, potensi lautnya gara-gara lu lewatin semua dengan ribuan ton kotoran yang dibuang. Bayar asuransinya. Masa dibilang kita nggak tahu UNCLOS? Saya tahu UNCLOS. Saya baca UNCLOS. 18 tahun di dunia bidang yang sama tersebut, tahu hal-hal seperti itu. Tapi demi bahasa populis, jadi kita tidak usah membuat kata-kata yang menjadi detail, menjadi terlalu sains. Anak-anak milenial, ya, saya tahu Anda seumur saya lah yang orang-orang komplain itu. Anak-anak milenial nggak baca buku. Lebih baik kita ajarkan yang ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian kita tahu saat ini takut sekali modern monetary dijalankan oleh kita. Takut sekali bahwa kita akan menggunakan sovereign wealth fund. Ya, sekedar mengingat sahabat semua, adik-adikku mungkin ya, Anda semua di bawah saya, umurnya saya ini kolonial. Saya menyatakan bahwa saya titipkan bangsa ini kepada Anda. Saya ajarin apa itu SWF. SWF adalah Sovereign Wealth Fund. Tahun 70-an, Pak Ibnu Sutowo pernah menggunakan SWF ini. Dia dulu namanya kalau nggak salah Kuda Laut. Kuda Laut ini adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi anggap sekarang ini SKK Migas. Satuan Kerja Khusus Migas itu sebenarnya BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi Kuda Laut adalah BUMNK di mana sebagian minyak di forward oleh Pak Ibnu Sutowo, dan uang yang diterima di depan itu untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri penting, karena sekali lagi tanpa industri Indonesia tidak menjadi negara berdaulat. Jadi karena waktu itu kita nggak punya uang, kita menggunakan strategi SWF. Jadi secara jurisprudensi, secara bahasa hukum, SWF itu pernah dilakukan, dan SWF adalah pelaksanaan pengejawantahan pasal 33 dalam arti sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah ekonomi Pancasila dengan mempraktekkan pasal 33, SWF itu match atau cocok. Jadi aset negara masih milik negara. Jadi contohnya gini, Freeport ya. Freeport itu di Grasberg misal wilayahnya misalnya. Itu 100% diambil negara saja. Kemudian Freeport ya kayak hotel operatornya saja, dia mau operate. Asal throughput, asal keluar kita bayar gitu ya. Kemudian misalnya tambang minyak, tambang batu bara dan lain sebagainya, semua milik negara. Kalau sekarang kan dia pakai swasta, dan swasta jaminan tadi yang wilayah tadi dijaminkan ke bank atau dijaminkan ke lembaga keuangan, mereka uangnya dapat di mereka kan, kita dapat dari pajak. Jadi kalau ke depan, kalau benar-benar ingin menerapkan SWF, Sovereign Wealth Fund, sebagai strategi untuk membangun ekonomi, itu bisa membuat Indonesia berdaulat. Tapi sahabat semua, ada kelompok orang yang tidak ingin SWF itu dipakai. Indonesia bisa menjadi negara berdaulat gitu ya. Kemudian lagi kita mempromosikan TINA. TINA adalah there is no alternative. Anda bayangin, there is no alternative itu adalah sebuah gerakan ekonomi. Pada saat kita lakukan, orang nggak punya alternatif lain kecuali melakukan itu. Contoh ya, kita tahu ada 5.600 triliun uang di bank saat ini. Jadi Anda yang taruh 1 miliar di bank, ada yang 1 triliun di bank, Anda dapat deposito bunganya misalnya 50 miliar setahun. 1 miliar itu uang 1 triliun tadi Anda dapat 50 miliar. Anda bayangin, kalau seandainya TINA diterapkan, there is no alternative, di mana bunga deposito adalah 0 gitu ya, apa yang terjadi? Anda yang biasanya punya 1 miliar setahun, 50 miliar setahun, karena uang Anda banyak sekali, saya nggak tahu dapatnya dari mana, mendadak Anda nggak dapat income. Apa yang Anda lakukan? There is no alternative. Nah, karena itu nggak ada alternatif lain, uang itu keluar, setengahnya mungkin keluar, dan langsung menjadi sektor-sektor real, langsung menjadi bantu UKM, bantu tanah, langsung dia berusaha, dan itu ekonomi muter dalam seketika. Jadi sahabat semua, itu adalah TINA. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya sejak tahun 99 begitu IMF berdaulat, sekali lagi ya, saya ini bukan melawan IMF, saya hanya men-challenge IMF supaya kita bisa menjadi negara berdaulat. Salah satunya adalah sistem perbankan ini saat ini adalah aset based loan. Aduh, maaf ya saya sahabat semua kalau saya ngomong kecepatan semangatnya gitu ya. Kalau ketemu Anda semua tuh saya tuh rasanya alive gitu, karena hidup saya adalah untuk Anda semua gitu ya. Nah, ada namanya aset based loan. Aset based loan ini begini.
Kalau Anda pinjam bank atau pinjam apapun, entah bank syariah, entah bank apapun, maka bank akan bertanya, ada jaminan nggak gitu ya. Itu namanya asset based loan. Tapi dulu sebelum tahun 99, kita boleh namanya project based loan. Misalnya Anda adalah tukang las, saya lagi buat pekerjaan di rumah saya untuk ngelas pagar, nilainya 100 juta, itu contoh aja gitu ya. Kemudian dengan kontrak saya ini Anda datang ke lembaga keuangan nggak minta aset, tetapi melihat si bosman ini ada duit nggak? Oh ada tuh, dia sedikit tuh, kalau 100 juta aja berarti ini bagus gitu ya. Apa yang dilakukan? Dia membiayai berdasarkan kontrak, jadi namanya project based loan, nggak minta aset dia. Nah saat ini kalau Anda punya 3 geprek, misalnya ayam geprek, Anda mau buat tabang keempat, sementara 3 lokasinya Anda tempatnya sewa, tempat keempat juga sewa, aset Anda ada. Tetapi kalau project based loan, revenue Anda, profit Anda itu bisa dibiayai. Nah, saya pengen perbankan itu mengubah lagi bahwa project based loan boleh gitu ya, jangan sampai hanya aset based loan. Nah, Anda tahu bahwa kita membangun santara.co.id. Santara itu adalah kecil, tapi seberapa cepatnya kita membangun ekonomi Indonesia dengan Santara saja. Santara adalah project loan, karena Santara tidak loan. Project base bagi hasil. Jadi saya pikir ada yang seleranya bagi hasil. Nah, ada yang seleranya mungkin loan, itu selera Anda semua. Loan syariah, Anda aturlah itu semua. Tetapi kalau bisa project based loan, ekonominya maju. Jadi sekali lagi, begitu TINA diterapkan, there is no alternative. Boleh project based loan, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan cepat. Dan terakhir yang saya promosikan, aku nggak pengen lagi, sekali lagi, banyak orang nggak pengen ada kekuatan Indonesia yang ketiga, yang keempat yang kita usulkan ini, yang bos mungkin akan belajar, adalah tentang tiara. Tiara adalah there is other reasonable alternative. Jadi kalau TINA nggak dikerjakan, tiara adalah de-dolarisasi. Kita nggak perlu dolar, de-dolarisasi. Jadi seperti Dinaran semua, dinaran.id, ini adalah de-dolarisasi. Rupiah Anda punya kolateral emas, dan di mana rupiah kolateral emas itu Anda bisa menabung. Tapi Anda kalau mau transaksi, Anda tinggal pindahin, mau pindah ke Dana, mau pindah ke OVO, mau pindah ke rekening Anda di bank lain, tapi ada fee-nya tentunya, atau pindah ke Dinaran Card, ada debit card, itu pindah, Anda transaksikan karena debit card pakai GPN, Anda bisa transaksikan dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini adalah solusi-solusi kecil daripada bosman ini sebagai provokator doang, ngomong doang, nggak ada konsep. Saya nggak mau dibilang kayak gitu. Saya pengen generasi muda itu mencontoh walk the talk. Jadi saya lupakan maksud saya akan membangun supaya teman-teman melihat dengan mata kepala. Yuk kita bangun, kita ada Santara, kita ada Dinaran. Dinaran adalah bentuk tiara. Jadi sekali lagi teman-teman, Dinaran adalah personal SWF. Jadi kalau ini hanya sebagai contoh, suatu hari begitu mereka ngerti, mungkin banyak pejabat negara menyatakan, apa sih sovereign wealth fund itu, dia belajar lu nggak terlalu sempat karena pekerjaan terlalu sibuk gitu ya. Jadi oke, Dinaran itu personal sovereign wealth fund. Jadi begitu Anda taruh, Anda punya underlying, uang Anda punya underlying gitu ya. Nah, begitu mereka mengerti, oh itu yang maksudnya personal wealth flow, sovereign wealth fund, sehingga negara juga bisa dong punya sovereign wealth fund untuk printing money, apapun itu akhirnya melek juga gitu ya. Sekali lagi sahabat semua, ini adalah contoh-contoh yang akan kita kerjakan ke depan. Kita tahu banyak yang nggak suka. Jadi orang yang menyerang kita ini, menyerang saya, menyerang Anda semua, itu kebanyakan mereka tidak ingin Indonesia berdaulat. Percayalah, behind cara mereka berpikir, mereka adalah putra bangsa yang nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Mereka mengkritik aja bisanya tanpa solusi. Jadi yang mereka takut kita tahu loss. Mereka takut kita menerapkan MMT. Mereka takut kita menjalankan TINA, sehingga Indonesia menjadi berdaulat, sehingga Indonesia lebih besar dari Cina, Indonesia lebih besar dari Amerika. Mana mau, di belakang mereka itu adalah provokator-provokator yang pro negara tadi, yang mereka sendiri tidak tahu menjadi pion-pion dari prinsip-prinsip bernegara asing tadi. Jadi ke depan, apa yang dilakukan? Kita harus menyatakan bahwa kita harus punya sistem baru. Sistem baru, kenapa? Karena old system doesn't work. Itu ya, ini yang harus diingatkan, old system doesn't work. Nah, kita akan mulai dengan old system doesn't work. Suatu hari, ini dongeng ya, ngapunten ya, kita dongeng sedikit. Suatu hari tahun 2017 awal, saya bertemu sama sahabat saya. Beliau adalah salah satu
buat di pres Dewan Penasihat Presiden waktu itu. Kita diskusi santai. Jadi saya tanya, Bu, gitu ya, saya sebut aja nama ya, Bu, waktu 2016 tuh kalau nggak salah AP ya, anggaran pendapatan belanja negara, APBN gitu ya, anggaran pendapatan belanja negara. APBN itu pendapatannya turun, belanja negaranya naik, jadi ada gap sekitar 300 triliun, bener nggak? Oh iya bener Mas. Terus bagaimana cara nutupnya? Ya kami pinjaman gitu. Oke. Terus 2017 ini, waktu itu 2017 kayaknya naik Bu, pendapatannya makin turun dan belanja negaranya naik gitu. Terus apa solusinya gitu? Wah ini Mas, nggak tahu nih Mas. Saya bilang, waduh, ada saran. Nah ini dia, Sontoloyo diminta saran coba ya. Saya pikir, ya ngapunten Bu, ini cuman saran ya Bu. Saya bilang gitu. Saya ini kan punya tanah Bu, gitu ya, nggak besar, sekian hektar gitu di Pasuruan, tapi kebetulan tanah ini di sekitarnya ada gas dari HCML, dari Husky Sinok Bu. Terus gimana? Saya tuh kepikiran Bu, gimana kalau kita buat smelter, karena udah ada tanah, ada gas, gimana kalau kita buat smelter? Smelter apa Mas? Smelter Freeport Bu, copper smelter. Tuh. Kan sekarang Freeport kirim ke Okinawa, kirim ke Sumitomo. Iya Bu. Jadi gini Bu, saya bilang tolong terbitin yang namanya DMO. DMO adalah singkatan dari Domestic Market Obligation. Oke, demo ya. Jadi kalau kamu dapat demo gini, saya bilang kalau saya dapat demo, maka Domestic Market Obligation itu terjemahannya adalah gini, Freeport tidak boleh mengekspor koper konsentratnya sampai kebutuhan domestik terpenuhi gitu ya. Itu peraturan WTO, jadi domestic market obligation. Jadi begitu kita membangun koper smelter tadi, kemudian pegang DMO, maka Freeport harus mengisi dulu ini baru dia ekspor. Nah, saya ini kan termasuk orang yang nggak setuju diekspornya bahan mentah koper doang, padahal di dalam koper konsentrat tadi itu kan ada gold, ada platinum, ada uranium dan lain sebagainya gitu ya. Ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh DMO ini? Jadi dengan adanya DMO Bu, saya bilang gitu ya, dengan adanya Domestic Market Obligation, saya bisa nyari pinjaman. Modalnya berapa? $2 billion. Mas punya 2 billion? Punya Bu. Wah ini kan agak gila. Punya 2 billion gimana caranya gitu? Gini Bu, dengan DMO, saya minta 1 juta koper konsentratnya Freeport tidak dikirim tapi masuk ke pabrik kita akan bangun dengan sekitar 30 triliun. Investasinya sekitar 2,2 billion US dollar waktu itu. Duitmu dari mana? Gini Bu, nanti kan kita akan menghasilkan 100 ton emas per tahun. Dikalikan 20 tahun kan 2 ton. Nah Bank Indonesia ambil yang 2 ton tadi sebagai jaminannya. Lalu Bank Indonesia terbitin bond Bu. Bond. Jadi Bank Indonesia nggak usah keluarin duit. Terbitin aja bond. Selama 20 tahun ke depan nilainya $6 billion. Nah dengan bond $6 billion itu Bu, saya ke pasar internasional saya bisa cari duit untuk membangun 2,2 billion. Jadi saya moderat, modal dengkul urat Bu gitu. Oh ibunya ngakak gitu ya. Oke saya paham. Nah dengan demikian kita 2 ton emas tadi kita bisa printing money Bu. Ibu bisa nyetak seperti sekarang 5 kali lebih banyak dari printing money dan kita nggak berhutang gitu ceritanya. Oh aku paham katanya, aku paham gitu ya. Jadi itu adalah prinsip saya berkontribusi. Tapi terus ada proposal, ada Bu, saya udah siapin 1 lembar. Oke, nanti saya diskusikan hal ini gitu ya. Nah, sahabat semua, saya pamit dan nggak lama kemudian 1 bulan, 2 bulan lewatnya. Bu, gimana usulannya? Nggak bisa karena keluar PP nomor 1 tahun 2017 tentang IUPK. Ya udah deh, saya paham. Saya bilang lanjut deh, saya bilang itu nggak apa-apa karena itu pilihan bernegara. Jadi sekali lagi sistemnya berbeda. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa kita pernah mengusulkan bahwa menggunakan kekuatan Freeport. Jadi jangan diambil Freeportnya, tapi diambil kemanfaatan produknya yaitu gold. Dengan gold inilah kita printing money. Itu prinsip saya. Tapi sekarang lebih memilih mengambil Freeportnya, pakai pinjaman hutang. Dan kemarin utangnya saya nggak tahu gimana bayarnya karena Freeport juga produksinya nggak terlalu bagus. Utang investasi kita nggak balik-balik. Saya nggak ngerti. Sekali lagi, kalau saya punya muscle knowledge berbeda, ilmu pengetahuan saya berbeda, strategi berbeda,
lebih baik saya membangun koper konsentrat, membangun koper smelter di Indonesia, di mana hasilnya sekitar 500.000 limbah dari itu diambil diambil petrokimia Gresik, dan itu bisa menerbitkan urea. Jadi produk ini sebenarnya sangat integratif. Sekali lagi saya udah lewat, cuma menceritakan bahwa sahabat semua, ini hanya membuktikan bahwa old system doesn't work, alias sistem lama itu nggak bekerja. Kita mau challenge ya, kita mau challenge. Apakah jarak orang kaya sama orang miskin sekarang mendekat dengan old system? Enggak kan? Apakah saat ini orang semuanya sehat dengan sistem yang ada? Enggak kan? Apakah sekarang ini orang lebih baik kehidupannya dengan old system? Enggak. Jadi kalau old system doesn't work, kenapa kita masih mempertahankan? Itu challenge-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut saya, ini adalah tema garis besar kita bertemu adalah cara cerdas bernegara. Cara cerdas bernegara adalah ubah sistemnya. Tapi kita harus konstitusional, ngelawan terus menggunakan perusahaan. Enggak. Itu bukan anak milenial. Anak milenial itu santuy, seru gitu ya. Dan kita juga caranya dengan mempromosikan prinsip-prinsip kita, bahwa kita akan menjalankan TINA, kita akan menjalankan printing money, kita akan menggunakan potensi geopolitik dan geostrategi negara kita. Dan ini adalah kekuatan anak bangsa. Sekali lagi, bukan bergantung pada asing. Saya adalah orang yang tidak setuju dengan printing money. Capek minjem uang itu. Anda tahu ya, bayangin misalnya saya punya usaha gitu ya, modalnya itu kan pasti pinjam, dan ternyata kerjanya adalah untuk bank. Capek kerja kayak gitu. Jadi seharusnya kan bagi hasil gitu ya. Baik sahabat semua. Jadi kita ke depan adalah mempromosikan aset based loan. Saya ini hari ini nggak fit banget, ngomongnya salah semua. Kita akan mempromosikan project based loan, bukan aset based loan. Kita akan menjalankan TIARA, there is other reasonable alternative, atau dedolarisasi. Kita nggak mau bergantung pada dolar. Salah satunya adalah tool yang kita bangun. Jadi sahabat semua, saya merasa pertemuan kita tidak usah panjang-panjang. Yang penting poinnya kita dapat. Jadi ke depan saya akan banyak mengajarkan tentang yang lebih detail lagi, cara cerdas bernegara. Hari ini kita hanya membicarakan karena santai, karena kita akan mulai bentar lagi PSBB akan dibuka. Saya pikir kita akan mulai bisnis as usual. Anda akan praktekkan dan Anda udah tahu itu normal gitu ya. Kalau nggak tahu, Anda lihat aja si Sunda Empire, itu udah dari dulu normal gitu ya. Joke sedikit boleh di ujungnya, jangan serius-serius amat gitu ya. Jangan kayak para buzzer serius gitu yang ngeliatin Bosman mau jadi presiden gitu. Lupain, Bosman nggak mau jadi presiden. Tapi followernya Bosman atau orang yang mendengarkan Bosman pasti bisa jadi presiden gitu ya. Sahabat semua, saya ucapkan di akhir kata ini adalah mohon maaf lahir batin sekali lagi. Waktu kita hanya sebentar saja, 30 menitan cukup. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan saripati pelajaran hari ini, di mana hari ini saya ulangin lagi, kita melakukan regulasi baru tentang orang yang lewat selat dan perairan di Indonesia harus ambil pajak atau ambil asuransi. Kedua, kita akan menjalankan printing money dan lain sebagainya. Sahabat, saya nggak lama-lama, saya sekali lagi hanya akan fokus di pelajaran hari ini adalah old system doesn't work. Saya akan men-challenge Anda semua untuk sistem-sistem baru tersebut. Saya akan memberikan alamat email saya untuk Anda mengirimkan project-project Anda yang akan saya endorse, yang akan saya dalam tanda petik masuk ke dalamnya. Saya saat ini membangun Anda semua, bisnis bersama Anda semua, dan usahakan bisnis itu mempunyai new model yang baru. Saya akan pasang alamat email saya di wall di IG. Akhirul kalam, terima kasih buat Anda semua, sukses buat Anda semua, sehat buat Anda semua, semangat buat Anda semua, cintai NKRI ini, jangan pernah lelah mencintai negara kita ini, jangan pernah lelah dan jangan menuduh apapun kepada siapapun. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.